Halo kelas 11, bagaimana kabarnya? Bertemu saya lagi dengan Bu Lucia di sini. Kita akan mengikuti mata pelajaran pelayanan farmasi. Nah, di kelas 11 ada 2 pelayanan farmasi. Nanti yang pertama dengan Bu Verina, yang kedua bersama saya tentang cara-cara pembuatan sediaan obat. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang larutan atau solutio. Nah, di akhir kegiatan nanti kalian harus mampu untuk menerapkan apa itu solutio dan dapat membuat dalam prakteknya. Mari kita ikuti slide saya berikut ini. Kompetensi dasar yang kalian harus kuasai adalah menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan. Keterampilannya membuat sediaan obat bentuk larutan. Untuk indikatornya, ada 2 indikator yang kalian harus kuasai. Jadi, harus mampu menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan. Bentuk sediaan obat adalah bentuk formulasi obat hingga didapat suatu produk yang siap untuk diminum atau digunakan oleh penderita agar tercapai efek terapi yang diinginkan. Nah, berikut ini masih ingatkah bentuk sediaan obat? Ini adalah kapsul dan tablet. Nah, kalian lihat perbedaannya? Nah, yang ini contoh sediaan cair dan setengah padat. Bentuk sediaan obat ada cair, padat, setengah padat, dan sediaan obat bentuk khusus, di mana contohnya adalah implan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sediaan cair atau obat cair, di mana dibagi atas larutan, suspensi, emulsi, eardrop, eye drop, dan injeksi. Ini pengertian larutan berdasarkan cara pemakaiannya, ada oral, ada topikal. Untuk topikal, pemakaian lewat kulit atau luar. Berikutnya, solutio berdasarkan cara pemakaian, ada oral, potionous, eliksir, sirup, netralisasi, dan gute atau drop. Kalian perhatikan, ya, ini contoh sirup. Ini di sini kebetulan sirup pewangi atau sirup plus kalau kalian lihat di apotek. Nah, ini pembagian larutan topikal atau contoh-contoh sediaan topikal. Collyrium, gute, sampai epitema. Kalian bisa mencari arti dari istilah-istilah tersebut di atas. Berikutnya, ini adalah gambar contoh inhalasi, di mana pemakaiannya melalui mulut. Nah, yang ini adalah klisma atau enema. Contohnya ada stay solid. Nah, yang berikutnya adalah contoh dose atau antiseptik vagina. Penggunaannya melalui lubang vagina. Ini contoh dose yang lain. Berikutnya adalah obat kompres luka atau epitema. Contohnya Rivanol. Nah, apa itu larutan? Sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih bahan obat yang terlarut, terdispersi secara molekuler di dalam kecil-kecil dalam pelarutnya. Bisa juga dengan pelarut campuran. Nah, kalian lihat gambar ini? Nah, ini adalah contoh larutan. Jadi larutan itu bahannya harus larut, harus jernih. Contoh komposisi dari sirup gula atau sirupus simplex, masih ingat? 65% gula dan air 35%. Gula sebagai bahan terlarut dan air bahan pelarut. Nah, ayo praktek membuat sirup gula. Bisakah kalian membuatnya berdasarkan komposisi sirup simplex yang tadi disebutkan? Nah, ini perhitungannya. Ayo, berikutnya kita praktekkan buat sirup gula 500 ml. Di mana gula pasir atau sakarum album 65/100 kali 500. Airnya 40/100 kali 500. Tugas untuk praktek, tulislah langkah kerja untuk membuat sirup gula. Tentu saja dengan perhitungan bahannya.
Nah, pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan praktek membuat sediaan larutan sirup gula. Terima kasih. Ingat ya, larutan bahan obat harus larut. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah jelas penjelasan tentang solutio tadi? Nanti dipahami pelan-pelan ya. Berikutnya, kerjakan tugas untuk membuat cara kerja bagaimana membuat sirup gula. Nah, nanti tuliskan dan pada pertemuan berikutnya kita praktekkan. Sebelumnya akan saya periksa dulu cara atau langkah-langkah kerja pembuatan sirup gula yang kalian buat. Begitu ya? Selamat mengerjakan. Sampai bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Semangat!